Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Rata-rata yang kualitas premium bagus itu memang ada di kandungan di Bukit Wadas. Masalah penjualan tanah saya memang tidak tertarik sama sekali. Ya orang kecil ya udah, yang penting ya dapat ganti rugi, ntar dibeliin tanah lagi. Pemerintah itu tidak termasuk pelaku usaha yang wajib bukan izin. Minggu siang 13 Februari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menemui kelompok warga yang menolak rencana pemanfaatan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Andesit akan digunakan sebagai material pembangunan bendungan Bener yang sedang dibangun. Pagi itu jam 8 kurang lebihnya kita ke sinilah ke halaman masjid. Terus melihat banyak aparat sudah mulai berdatangan sampai jam 9, 10 itu sudah mulai banyak. Mumpung Bapak juga di sini, saya pengen matur. Apa Bapak bertanggung jawab atas kejadian ini? Jangan sampai ini terulang kembali. Ada 3 yang akan kita kerjakan. Yang pertama evaluasi teknis, yang kedua adalah metode pendekatan, dan yang ketiga adalah terkait dengan apa yang selama ini menjadi polemik. Apakah itu yang pro, apakah itu yang kontra. Maka yang terakhir inilah yang saya katakan sebagai cara untuk membuka dialog. Dan dialog ini kayaknya kurang memang. Makanya saya datang ke sini dan saya terima kasih kawan-kawan yang ada di sini dari Gempa Dewa menerima dengan sangat baik. Desa Wadas dihuni sedikitnya 1.400-an jiwa yang tersebar di 11 dusun. Meski secara administratif masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun Desa Wadas lebih dekat ditempuh dari daerah istimewa Yogyakarta. Diperlukan waktu sekitar 1,5 jam menempuh jarak 57 km menuju Desa Wadas. Secara demografis, mayoritas warga Desa Wadas didominasi oleh petani dan buruh tani. Kondisi ini memang sesuai dengan bentang alam Wadas. Tanaman multikultur mendominasi sebagian besar wilayahnya. Sejauh mata memandang, terhampar nuansa hijau nan asri dan menyejukkan hati. Namun peristiwa bentrok 8 Februari lalu rupanya menyisakan luka. Sebagian warga masih merasakan trauma atas insiden penangkapan tersebut. Sejak 7 Juni 2018, nama Desa Wadas memang disebut masuk lokasi pembangunan Bendungan Bener. Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun di atas lahan seluas 592 hektar. Proyek ini didanai secara multi-years dengan anggaran 2 triliun 60 miliar rupiah. Namun penolakan yang mengemuka terus terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Penolakan terjadi sejak tahun 2019. Sebagian warga Desa Wadas yang menolak rencana penambangan andesit sempat mengajukan gugatan atas keputusan Gubernur Jateng ke PT UN Semarang. Namun pada 13 Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak. Mendapat penolakan di PT UN, kelompok warga akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi tersebut pada tanggal 29 November 2021.
Sebenarnya tidak hanya desa Wadas yang masuk lokasi pembangunan bendungan. Ada 8 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Purworejo dan 3 desa di Kabupaten Wonosobo yang masuk kawasan pembebasan lahan. Dari peta geologi kita selidiki yang terdekat dengan lokasi calon tapak bendungan, sehingga waktu itu yang dipilih adalah beberapa alternatif. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga ditemukan lokasi yang memenuhi kualitas parameter teknik batunya, kemudian juga lokasinya, karena ini terkait dengan nilai ekonomis. Hingga Mei 2021 lalu, pembebasan lahan di 6 desa dengan cakupan luas 237,74 hektar sudah dilakukan. Sebanyak 2.234 bidang lahan milik warga sudah dibebaskan dan diberikan ganti rugi dengan total nilai 513,5 miliar rupiah. Bendungan Bener merupakan mega proyek yang diperkirakan akan berdampak pada 4.626 kepala keluarga di 3 wilayah kecamatan. Pembebasan 592 hektar lahan diperlukan untuk pembangunan bendungan tertinggi se-Asia ini. Dan tanah Wadas punya arti penting untuk Bendungan Bener. Sesuai dokumen analisis dampak lingkungan, lahan seluas 132,32 hektar di Wadas akan dibebaskan untuk pengadaan material mencakup 513 bidang lahan milik warga desa Wadas. Dari sinilah benih sengketa itu muncul. Sebagian warga Wadas menolak lahannya ditambang. Di mata warga, penambangan andesit akan memicu kerusakan alam. Sementara warga selama ini juga menggantungkan hidup dari hasil alam tanah Wadas. Nah, niki Mas, lahan query yang katanya tanah Wadas itu tanah gersang dan banyak bebatuan. Tapi kalau kenyataannya seperti ini Mas, yang kata orang itu gersang dan banyak batu-batuan, tapi ternyata kan enggak gitu loh. Lahan yang sangat subur dan banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di perbukitan Wadas ini. Dan yang dikatakan katanya banyak batuan itu orang yang nggak pernah ngecek ke lokasi atau orang yang tidak tahu kenyataannya Mas, kayak gitu loh. Siswanto selama ini menggarap 2 hektar lahan milik keluarganya secara tumpang sari, mulai dari tanaman kopi, sayuran, buah, hingga palawija, semuanya terhampar di lahannya. Beragam tanaman dibudidaya demi menopang kebutuhan hidup dan keluarganya. Bagi Siswanto, lahan miliknya adalah mesin uang di kehidupannya. Tidak hanya bagi Siswanto, potensi lahan Wadas juga menjadi tulang punggung bagi ratusan warga lainnya. Tommy juga menolak penambangan lantaran rezekinya sangat bergantung pada vegetasi tanaman di desanya. Maklum saja, madu kelanceng yang ia produksi selama ini bisa meraup pendapatan hingga 20 juta rupiah per bulan. Ya didukung itu tadi, alam yang asri. Jadi mereka dalam mencari makan, mereka dalam mencari istilah apa, untuk perputaran vegetasi itu udah cukup. Tanah Wadas sudah menjadi surga bagi warga dusun Randu Parang ini. Itu sebabnya ia menolak menjual lahan meski rayuan selalu datang silih berganti. Masalah penjualan tanah saya memang tidak tertarik sama sekali. Jadi sampai kapanpun tanah tidak akan dijual? Tidak akan dijual. Namun tentu saja, tidak semua warga desa Wadas menolak menjual lahannya untuk pengadaan andesit. Solika termasuk warga yang setuju menerima tawaran ganti rugi dari pemerintah. Ibu rumah tangga ini sudah sepakat
2 bidang tanahnya seluas 4.600 meter persegi akan dibeli seharga Rp100.000 per meter persegi. Itu lagi butuh atau? Ya enggak. Ya masa kita rakyat kecil mau nentang negara? Ibaratnya itu meteran listrik itu loh, kan kita memang beli. Tapi kan kalau mau diambil, kita kan nurut. Masa ya emang gitu nggak mungkin toh. Ya orang kecil ya udah. Yang penting ya dapat ganti rugi, ntar dibeliin tanah lagi. Ya gitu. Solika mengaku pro kontra pengadaan lahan untuk material bendungan bener telah menimbulkan pergesekan di kalangan masyarakat Wadas sejak tahun 2018 silam. Warga yang bersedia menjual lahannya juga kerap mendapat intimidasi. Dalam beberapa kesempatan, warga dihalang-halangi datang ke lokasi sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Meski begitu, ibu rumah tangga ini meyakini keberadaan bendungan bener bisa membawa manfaat bagi warga sekitar. Itu sebabnya ia bersedia tunduk pada program pemerintah. Ya itu ada sosialisasi dari kecamatan lah. Yang pertama itu dihadang ya, Lin, atau apa mau pasang tenda itu tuh polisi. Itu nggak boleh. Terus kita yang mau kumpulan di balai desa itu juga nggak boleh. Ya kita diambil terus disuruh ke kecamatan dikawal sama Pak Polisi. Itu ini mereka sosialisasi mau beli tanah. Ya iya, mau ya apa ya, mungkin ya mau ngasih tahu harganya berapa atau apa, pokoknya ya yang lain-lain gitulah. Oh, itu awal 2018. Iya. Nah, kemudian sampai kemarin sebelum rusuh itu belum ada progres. Bulan puasa ya kalau nggak salah ya, ada yang mau itu lagi, sosialisasi lagi, tapi yang nggak jadi lagi itu. Demi mendapat terang atas sengkarut proses pengadaan lahan ini, realitas menemui pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pihak BBWS Serayu Opak menjelaskan, material andesit yang diperlukan untuk bendungan diperkirakan mencapai 16 juta meter kubik. Namun BBWS Serayu Opak menjamin, eksploitasi andesit akan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan lingkungan sekitar dan sesudahnya akan langsung direklamasi. Karena itu pertama dekat, kita di sana tidak ada nilai pengusahaan batu, sehingga yang kita keluarkan itu adalah hanya untuk akses, kemudian juga untuk proses pengambilan dan pengolahan batu dan pemadatan di tapak bendungannya. Rencana penambangan andesit di Desa Wadas, cepat atau lambat, pasti terjadi. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran 2 triliun rupiah untuk pembangunan mega proyek bendungan bener. Lantas benarkah Desa Wadas adalah satu-satunya lokasi yang bisa menyediakan material andesit? Purworejo merupakan bagian daratan aluvium Jawa Tengah yang dikelilingi oleh pegunungan dan gunung api. Kondisi ini membuat Purworejo kaya potensi pasir besi dan kandungan mineral lainnya termasuk andesit. Batu andesit adalah salah satu jenis batuan beku vulkanik yang memiliki tekstur kuat dan solid. Itu sebabnya jenis batuan ini juga digunakan sebagai material bangunan megalitik, candi, hingga piramida. Menurut pakar geologi Universitas Gadjah Mada, Agus Hendratno, hingga saat ini batuan andesit memang mayoritas dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi besar. Itu sebabnya pakar geologi ini bisa memahami rencana pemanfaatan andesit dari Desa Wadas. Terlebih, kualitas andesit dari Bukit Wadas cukup bagus dan mumpuni. Menoreh baik di Kulon Progo maupun di Purworejo itu memang kaya andesit karena produk dari vulkanik purba yang secara geologi kita sebut namanya all andesit formasi. Jadi formasi andesit tua.
Nah, itu yang menjadi kepentingan banyak pihak. Kenapa sejak rencana proyek JLS, bandara, tol, kemudian pengaman pantai, normalisasi sungai, sampai bendungan bener, semua mengejar andesit. Di sini, andesit Wadas ini mempunyai RKD yang kecil, sebagian besar, ya tetap ada yang brittle ya, yang rapuh tetap ada. Jadi tidak homogen. Jadi ada heterogenitas antara yang kualitas super, ada kualitas tinggi, medium, dan rendah. Nah, itu rata-rata yang kualitas premium bagus itu memang ada di kandungan di Bukit Wadas. Agus pun membantah potensi kekeringan yang ditakutkan oleh warga. Sebab Desa Wadas tidak masuk wilayah cekungan air tanah. Yang saya pelajari bahwa area Wadas bukan CAT, bukan cekungan air tanah. Bukan berarti tidak ada air, tetap ada air. Nah, tetap ada air. Tetapi ada airnya hanya pada saat kondisi hujan. Itu pun antara tebal tanah pelapukan andesit dengan andesitnya. Nah, sehingga karena kalau ini nanti diambil, sebetulnya pemerintah bisa mensupport seandainya kalau memang kekurangan air. Apakah mata air yang lain kan masih ada? Karena area mata air yang penuh di area Wadas ini bukan pada daerah kaki dari calon kuori yang diinginkan oleh pemerintah, oleh proyek maksud saya. Lembah ini kalau di sini ada mata air kan hulunya ada sini. Nah, sementara ini yang diminta pemerintah untuk andesit. Ya tahu? Kalau di sini nggak ada mata air, berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau di sini banyak mata air, ini lembah, ini yang di kuori, berarti mata air ini dari mana dulu? Dari sini, yang tidak ada kegiatan penggalian. Berdasarkan peta geologis, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, andesit tersebar di bagian timur dan utara Purworejo. Sementara di soal polemik perizinan penambangan di Bukit Wadas, Dinas ESDM menyebut tidak diperlukan lantaran bukan kategori komersial. Pemerintah itu tidak termasuk pelaku usaha yang wajib memegang izin. Yang kedua, apa yang mereka gali untuk kepentingan tidak untuk diperjualbelikan. Masa penggalian dan pembongkaran hanya diperuntukkan untuk kepentingan proyek itu saja. Tidak ada kepentingan proyek lain. Nah, jadi dari sana kemudian Dirjen Minerba memutuskan bahwa tidak termasuk jenis tambang yang memerlukan izin usaha pertambangan. Itu keputusannya. Purworejo memiliki cadangan batuan andesit yang melimpah. Salah satunya terdapat di daerah Bagelen, tempat saya berdiri sekarang ini. Ini merupakan tambang batuan andesit yang dulunya dipakai untuk membangun landasan Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, di Bagelen sini, di lokasi yang melimpah batu andesitnya, ini jaraknya dengan bendungan bener sekitar 30 km. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, setidaknya ada 31 izin usaha pertambangan andesit di Purworejo. Seluruh perizinan tambang tersebut berada di Kecamatan Bagelen. Pengadaan andesit dari Desa Wadas terus menjadi polemik. Muncul kontroversi, mengapa pemerintah tidak langsung membeli andesit dari tambang-tambang di sekitaran Wadas? Realitas mencoba mengalkulasi dua opsi pengadaan andesit, yaitu dengan membeli ke perusahaan tambang di luar atau menambang langsung di Wadas. Kalau harga pasaran andesit saat ini Rp110.000 per meter kubik, maka pemerintah harus merogoh kocek hingga Rp1,7 triliun. Jumlah ini digunakan untuk membeli 16 juta meter kubik andesit yang dibutuhkan. Sementara dengan menambang langsung dari Desa Wadas, pemerintah hanya perlu anggaran Rp140,5 miliar. Dengan asumsi nilai ganti rugi lahan dihargai sama, yaitu Rp110.000 per meter persegi. Perbandingan biaya dari dua opsi tersebut jelas sangat timpang.
Menambang langsung andesit dari Bukit Wadas jauh lebih murah di ongkos ketimbang harus membeli ke pihak swasta. Insiden di Wadas jelas tidak boleh terulang kembali. Simpang siur informasi bisa memicu kesalahpahaman semua pihak. Itu sebabnya komunikasi dan sosialisasi harus terus dilakukan sehingga bisa mengikis potensi provokasi dari pihak-pihak tertentu. Jangan ada pihak luar yang masuk ke situ, ya. Artinya kalau ada pihak luar yang tidak berkepentingan masuk ke situ, orang yang tadinya sudah oke, sudah tidak ada masalah, jadi bermasalah lagi. Jadi kita berharap juga seharusnya warga masyarakat Purworejo mendukung proyek strategis nasional ini untuk kepentingan Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener adalah satu dari 57 bendungan dan irigasi yang masuk daftar proyek strategis nasional. Pembangunan bendungan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Itu sebabnya jangan sampai ada konflik kepentingan dan kepentingan kelompok yang menunggangi. Metro TV